Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghanisa Amanda Prayasti, nomor induk Taruna 20204216 dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Sarana perkeretaapian merupakan salah satu unsur dari perkeretaapian. Sarana perkeretaapian dibagi menjadi 4, yaitu gerbong, kereta, lokomotif, serta peralatan khusus. Lokomotif adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik atau mendorong kereta, gerbong, serta peralatan khusus. Lokomotif biasanya disiapkan oleh petugas daily check di depo. Namun, seorang masinis harus bisa menghidupkan lokomotif. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk menghidupkan lokomotif. Di dalam lokomotif terdapat tombol-tombol yang disebut dengan engine control switch. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu engine control switch diputar di bagian start. Setelah itu, di bagian bawah engine control switch terdapat baterai yang harus dihidupkan dengan cara menaikkan baterai tersebut. Setelah baterai dinaikkan atau dihidupkan, circuit breaker dinaikkan dari kiri ke kanan. Biasanya, di lokomotif terdapat 9 circuit breaker yang harus dinaikkan dari kiri ke kanan. Setelah itu, tekan tombol pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, normalnya bahan bakar yaitu sekitar 940 kPa atau sekitar 90 PSI. Setelah memompa bahan bakar, yang harus diperhatikan ialah tekanan oli serta tekanan pelumas. Tekanan oli normalnya yaitu 35 PSI, sedangkan tekanan pelumas yaitu 30 PSI. Jika pengecekan tekanan oli, tekanan pelumas serta bahan bakar telah dilakukan atau jika standar T200 telah dilakukan, maka lokomotif bisa di-start dengan menekan tombol start. Setelah lokomotif menyala, maka yang harus diperhatikan ialah menunggu angin di reservoir penuh karena sebelumnya saat lokomotif dingin, reservoir ini dalam keadaan kosong. Setelah itu, yang harus diperhatikan ialah manometer. Di bagian paling kiri, yaitu main reservoir. Biasanya, main reservoir normalnya di 110 sampai 125 PSI atau setara dengan 7 sampai 8,5 bar. Main reservoir itu ditandakan dengan warna merah. Sedangkan yang putih biasanya normalnya di 70 sampai 75 PSI atau sekitar 3,5 sampai 5 bar. Di sebelah kanan main reservoir terdapat silinder bar dengan silinder brick dengan berwarna merah. Apabila posisi normal harus di angka 0, sedangkan keadaan mengerem di 3-5 bar atau 0-70 PSI. Sedangkan yang berwarna putih normalnya di 4-5,5 bar, sedangkan saat service brake turun menjadi antara 2,5 bar. Saat mengoperasikan throttle, masinis juga harus memperhatikan speedometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan dan loadmeter yang berfungsi untuk menunjukkan putaran mesin. Selain untuk menunjukkan putaran mesin, loadmeter untuk menambah
tenaga atau power dari lokomotif tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam load meter yaitu indikator harus 0 sampai 6. Jika lebih dari itu akan terjadi pemutusan arus ke traksi motor karena putaran mesin terlalu besar. Hal ini dapat menyebabkan hot engine, PC open, dan well slip. Di dalam lokomotif terdapat beberapa handle yang berwarna merah serta berwarna biru. Ada beberapa jenis handle yang berwarna biru. Yang pertama yaitu dynamic brake, berfungsi untuk membantu pengereman, mengurangi laju lokomotif, serta mengurangi keausan blok rem. Handle yang berwarna biru yang kedua yaitu throttle, yaitu untuk tenaga putaran mesin dan menambah tenaga dari lokomotif tersebut. Yang ketiga ada reservoir, yaitu untuk menentukan arah laju lokomotif. Handle yang berwarna merah terdapat beberapa jenis juga, yaitu yang pertama handle klakson atau horn, biasanya untuk semboyan 35. Handle yang berwarna merah yang kedua yaitu service brake, digunakan saat lokomotif membawa rangkaian. Sedangkan handle berwarna merah yang ketiga yaitu independent brake, digunakan saat lokomotif berjalan sendiri tanpa ada rangkaian serta untuk parkir di stasiun. Lalu terdapat tombol in dan on, digunakan untuk pergantian meja pelayanan. Jika tombol in, loko menggunakan traksi yang depan, sedangkan jika tombol on yang ditekan, maka loko menggunakan traksi yang di belakang. Tombol berwarna kuning ada dua, yaitu tombol pemasir dan tombol lonceng. Tombol pemasir digunakan jika loko terjadi slip, sedangkan tombol lonceng untuk klakson untuk masuk di stasiun agar penumpang tidak kaget saat lokomotif tiba di stasiun atau melewati stasiun tersebut. Ada dua deadman device yang digunakan oleh masinis, yaitu berupa pedals dan tombol. Cara kerja deadman device yaitu dengan injak lepas pedal atau tekan tombol deadman device yang di meja pelayanan. Injak lepas deadman device dilakukan beberapa detik sesuai ketentuan. Fungsi dari deadman device yaitu digunakan untuk merekam kinerja masinis selama perjalanan. Jika pedal dari deadman device tidak injak lepas oleh masinis atau tombol tidak ditekan dalam beberapa detik oleh masinis atau masinis dalam keadaan tidak sadar, maka buzzer yang ada di lokomotif akan berbunyi dan lokomotif tersebut otomatis melakukan emergency brake.